Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Rizka Dwi dengan NIM 71014191153. Yang kedua ada Sri Mariati dengan NIM 71014192255. Ketiga ada Vinasya Adela Ahyuni 71014201199 dan Nafa Artina Dekra 71014200368 yang akan membahas terkait strategi kompetitif generik dan penguatan posisi kompetitif. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian latar belakang strategi termasuk penguatan kompetitif, yaitu langkah strategis, waktu, dan lingkup operasinya. Berikut merupakan penjelasannya. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian. Definisi strategi generik menurut M. Porter adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri yang sejenis. Adapun menurut Hanger dan Whelan tahun 2006, strategi bersaing adalah strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan dan mengatasi masalah, yaitu bagaimana perusahaan dan pesaingnya dapat bersaing dalam bisnis dan industri. Berikutnya yaitu latar belakang munculnya strategi generik. Nah, salah satu pendekatan yang berguna untuk perumusan strategi bisnis adalah analisis kompetitif dari Michael Porter. Analisis tersebut didasarkan pada analisis terhadap 5 kekuatan kompetitif, yaitu ancaman pesaing baru, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, kekuatan tawar-menawar dari pembeli, ancaman produk pengganti serta pesaing antar perusahaan yang sudah ada di dalam industri. Menurut Michael Porter, ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan keunggulan fokus. Nah, di sini akan kami jelaskan mengenai strategi generik menurut Porter. Yang pertama yaitu keunggulan biaya. Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Contoh perusahaan yang menerapkan yaitu perusahaan Toyota. Dilihat dari implementasi just in time sehingga proses produksi bisa dipotong. Efisiensi dapat tercapai. Kedua, beberapa contoh perusahaan yang terkenal karya strategi keunggulan biaya adalah Walmart, BIC, McDonald, Black & Decker, Lincoln Electric, dan Briggs & Stratton. Dan ada juga kemasan isi ulang kecap bangau. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi aktif untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata dalam sebuah bisnis tertentu. Karena loyalitas merek akan membuat sensitivitas konsumen terhadap harga menjadi rendah. Loyalitas pembeli berfungsi sebagai penghalang masuknya industri-industri perusahaan baru, sehingga perusahaan baru harus mengembangkan kompetensi tersendiri untuk membedakan produk mereka melalui cara-cara tertentu agar dapat bersaing dengan sukses. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi diferensial yaitu Starbucks dengan kopinya yang berbeda dengan coffee shop lain sehingga pengunjung betah berlama-lama dan rela mengeluarkan harga yang cukup mahal dari yang lain. Ada juga PT Indofood, terutama pada produk mie instannya yang memiliki keunikan rasa dan promosi iklan yang mengusung tema Nusantara. Contoh lain yaitu jasa pengiriman cepat atau overnight delivery dari Federal Express. Berikut merupakan keunggulan strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi akan memperpanjang siklus hidup suatu produk. Suatu produk pasti akan mengalami sebuah siklus di mana ada siklus kenaikan dan siklus penurunan atau decline. Yang kedua, diferensiasi akan membuat produk atau jasa kita lebih diingat oleh konsumen. Diferensiasi akan membuat produk atau jasa kita lebih melekat di benak konsumen.
Yang ketiga, diferensiasi akan membuat produk atau jasa kita terlihat lebih baik dibandingkan dengan produk atau jasa yang lain. Yang keempat, diferensiasi akan membuat nilai jual dari produk atau jasa yang kita pasarkan menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir, mengatasi masalah kejenuhan pasar dan membantu terciptanya image produk. Sedangkan kekurangan dari strategi diferensiasi adalah strategi ini sangat tergantung dengan kemampuan pesaing dalam mengimitasi dan meniru kesuksesan diferensiasi strategi produk. Kekurangan yang kedua yaitu perusahaan bisa terjebak dengan memberikan diferensiasi yang terlalu banyak bagi produknya. Dengan memberikan diferensiasi yang salah, perusahaan bisa merusak citra perusahaan itu sendiri. Strategi yang ketiga yaitu strategi fokus. Strategi fokus yang berhasil bergantung pada segmen industri yang ukurannya memadai, memiliki potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak penting bagi keberhasilan pesaing utama lainnya. Strategi fokus paling efektif adalah ketika konsumen mempunyai preferensi atau kebutuhan khusus ketika perusahaan pesaing tidak berusaha untuk menspesialisasi diri di segmen target yang sama. Resiko menjalankan strategi fokus antara lain kemungkinan banyak pesaing akan menyadari strategi fokus yang berhasil dan menirunya, atau bahwa preferensi konsumen berubah ke arah atribut produk yang diinginkan oleh pasar secara keseluruhan. Strategi fokus mungkin berkonsentrasi pada kelompok konsumen, pasar geografis, atau segmen lini produk tertentu untuk dapat dengan lebih melayani pasar yang lebih sempit namun terdefinisikan secara jelas daripada pesaing yang melayani pasar yang lebih luas. Keunggulan dari strategi fokus yang pertama, perusahaan bisa mendapatkan sedikit pesaing dan penjual mempunyai kekuatan tawar yang lemah apabila perusahaan menargetkan produknya pada segmen pasar yang kurang sensitif terhadap harga. Yang kedua, perusahaan dengan strategi fokus paham mengenai ceruk pasarnya dan mengenal dengan lebih baik. Sedangkan kerugian strategi fokus yang pertama, adanya ancaman dari perusahaan berbasis diferensiasi yang mungkin akan mengambil celah pasar dari perusahaan strategi fokus. Yang kedua, kemungkinan perubahan rasa atau kebutuhan dari konsumen pada celah pasar. Kenyataannya yaitu bahwa perusahaan mengadopsi strategi fokus masih beroperasi pada skala kecil sehingga menyulitkan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi secara signifikan. Contoh perusahaan yaitu perusahaan Apple yang berfokus pada produk selama bertahun-tahun tanpa terpengaruh pasar. Yang kedua, BMW Jerman yang secara eksklusif memfokuskan pada pembuatan mobil-mobil mewah kelas atas. Strategi BMW tersebut bertentangan dengan paradigma umum industri mobil, yaitu memproduksi mobil untuk pasar massal. Yang ketiga yaitu motor gede Harley Davidson. Selanjutnya yaitu penguatan posisi kompetitif, langkah strategis, waktu, dan lingkup operasi. Strategi dapat diartikan sebagai rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dan tantangan perusahaan, yang dirancang untuk memastikan tujuan perusahaan agar dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Kekuatan strategi berfungsi untuk mencapai tujuan dengan mengandalkan strategi sebagai poros utama. Perusahaan harus mengetahui di mana posisi ia berada untuk menentukan apa kekuatan strategi yang tepat untuk dilakukan. Selanjutnya ada A, pilihan strategi untuk meningkatkan posisi pasar atau strategi ofensif. Dalam meningkatkan pasar, terdapat pilihan strategis yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan serangan strategi prinsip.
Setiap perusahaan harus menetapkan posisi dan memilih pesaing untuk dilawan. Dalam memilih pesaing ini, perusahaan telah menganalisis dengan analisis SWOT, apa kekurangan dan kelebihan perusahaan. Perusahaan kemudian akan fokus untuk melakukan serangan terhadap pasar. Kemudian B, melindungi posisi pasar dan keunggulan kompetitif atau strategi defensif. Pada prinsipnya, strategi defensif ditujukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dari semakin ketatnya persaingan bisnis dan berbagai ketidakpastian eksternal yang sulit dikontrol dan diprediksi. Strategi defensif sering pula dikenal sebagai survival strategi, yang cenderung terjadi dalam suasana krisis ekonomi. Kemudian C, waktu penentuan strategi ofensif dan defensif. Dalam strategi ofensif maupun defensif, waktu menjadi titik utama dalam kesuksesan perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan harus mengetahui kapan membuat langkah strategis, yang mana pentingnya dengan mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian D, memperkuat posisi pasar melalui lingkup operasi. Lepas dari pertimbangan-pertimbangan tindakan kompetitif serta pengaturan waktunya, ada lagi sebuah pertimbangan yang berkaitan dengan keputusan-keputusan manajerial yang dapat mempengaruhi kekuatan posisi pasar perusahaan. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan skop operasi berfokus pada aktivitas mana saja yang akan dilakukan oleh perusahaan secara internal dan mana yang tidak. Selanjutnya, yang E yaitu strategi merger dan akuisisi horizontal. Akuisisi dan merger merupakan dua cara yang secara umum digunakan untuk menjalankan strategi. Suatu akuisisi terjadi ketika sebuah perusahaan besar membeli suatu perusahaan yang biasanya lebih kecil. Suatu merger adalah tindakan ketika dua buah atau lebih perusahaan yang relatif berukuran sama menyatukan diri dan membentuk perusahaan baru. Ketika akuisisi atau merger yang tidak diharapkan kedua belah pihak, maka tindakan tersebut disebut sebagai pengambil alihan atau takeover, atau pengambil alihan paksa atau hostile takeover. Selanjutnya, yang F yaitu strategi integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal atau biasa disebut dengan vertical integration strategies merupakan strategi yang menghendaki perusahaan melakukan penguasaan yang lebih atas distributor, pemasok, dan atau para pesaing baik melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Kemudian, yang G, aliansi strategi dan kemitraan. Aliansi adalah bentuk organisasi yang lebih fleksibel dan memungkinkan respon yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi. Biaya investasi dan resiko lebih rendah untuk masing-masing aliansi dengan memfasilitasi penyatuan sumber daya dan risk sharing. Aliansi juga lebih cepat dikerahkan ketika terjadi faktor krisis. Sekian penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.